Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 63 Tahun 2018 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja cabang dinas di lingkungan pemerintah. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2018 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah atau UPTD, dinas dan badan daerah di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Maluku. Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan, bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan, pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan, pembinaan cabang dinas dan atau unit pelaksana teknis daerah, pembinaan kelompok jabatan fungsional, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya. Dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, didukung dengan aparatur sipil negara atau ASN, di bawah pimpinan oleh 1 orang pejabat eselon 2, yang membawahi 21 orang pejabat eselon 3, 55 orang pejabat eselon 4, serta staf yang berjumlah 193 orang berdasarkan struktur organisasi. Berikut profil pejabat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sebagai berikut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Dr. Abdul Haris SPI MSI, lahir di Ambon pada tanggal 11 November 1969. NIP 19691111995101001 dengan pendidikan terakhir S3 Perikanan jurusan Ilmu Pengetahuan Sumber Daya Pesisir dan Lautan. Menduduki jabatan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan keputusan Gubernur Maluku Nomor 203 Tahun 2020 tertanggal 22 April 2020. Tugas pokok Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 23 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Sekretaris Dinas M. Latukonsina API MSI, lahir di Maluku Tengah pada tanggal 25 Maret 1974. NIP 19740325199031008 dengan pendidikan terakhir S2 Perikanan jurusan Ilmu Kelautan, menduduki jabatan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan tertanggal 15 Desember 2020. Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 23 Tahun 2017, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan. Sekretaris Dinas membawahi Subbagian Kepegawaian dan Umum Nalika F. Lewerisa SPI, lahir di Maluku Tengah pada tanggal 9 Februari 1972, NIP 1972020920090042001 dengan pendidikan terakhir S2 Perikanan jurusan MSKP
menduduki jabatan Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum tertanggal 15 Desember 2020 dengan tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima di bidang kepegawaian dan umum. Berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 295 tahun 2019 tertanggal 19 November 2019 dengan tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima di bidang kepegawaian dan umum. Subbagian Perencanaan, Monef dan Pelaporan Mulyadi SPI MSI, lahir di Ambon pada tanggal 29 April 1976, NIP 19762904201001109, dengan pendidikan terakhir S2 Perikanan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan menduduki jabatan Kepala Subbagian Perencanaan, Monef dan Pelaporan. Berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 295 tahun 2019 tertanggal 19 November 2019 dengan uraian tugas menyusun program dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Subbagian Keuangan dan Aset Revi Lewa KBC Esos, lahir di Ambon pada tanggal 6 Maret 1971, NIP 19710306199103107, pangkat atau golongan, penata tingkat 1 atau 3.D dengan pendidikan terakhir S1 Administrasi Negara, menduduki jabatan Kepala Subbagian Keuangan dan Aset berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 295 tahun 2019 tertanggal 19 November 2019 dengan tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola penatausahaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Bidang perikanan, budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan. Karolis Watkuta Iwamoni SPI MSI, lahir di Moa pada tanggal 28 Maret 1977, NIP 19703282005021002 dengan pangkat atau golongan penata tingkat 1 atau 3.D pendidikan terakhir S2 Perikanan. Menduduki jabatan Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 105 tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020 dengan tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang usaha budidaya, pembudidayaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal serta melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penguatan daya saing produk kelautan. Bidang perikanan tangkap, Insinyur Ahmad Sanusi Umarela, lahir di Tulehu tanggal 6 April 1963, NIP 1963040619910210002, pangkat atau golongan pembina tingkat 1 atau 4.B. Menduduki Kepala Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku nomor 32 tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 dengan tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan tangkap sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Bidang pengelolaan ruang laut, Dr. Insinyur Erawan Asikin MSI, lahir di Ambon tanggal 3 Mei 1969, NIP 19690319950310003 dengan pangkat atau golongan pembina tingkat 1 atau 4.B dengan pendidikan terakhir S3 jurusan Ilmu Geografi. Menduduki jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku nomor 3 tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020.
dengan tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan ruang laut, pemberdayaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta konservasi dan keanekaragaman hayati laut sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Bidang pengembang sumber daya manusia dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dr. Insinyur Muhammad Arif Hussein MSI, lahir di Ambon tanggal 16 Juni 1963, NIP 1963061619970310003, pangkat atau golongan pembina tingkat 1 atau 4.B. Pendidikan terakhir S3 Teknik Lingkungan. Menduduki jabatan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku nomor 295 tahun 2019 tanggal 19 November 2019 yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan dan pelatihan sumber daya manusia kelautan, pengawasan sumber daya kelautan perikanan serta sarana dan prasarana penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Pemirsa Diskom Info Maluku TV Channel, kembali lagi bersama saya Mariska Muskita. Tentunya saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan Dr. Abdul Haris SPI MSI. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, baik. Salam sehat. Salam sehat. Ya. Bapak, untuk kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2021 ini, saja Pak boleh dijelaskan Pak? Ya, mungkin kita berawal dulu dari apa kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan ya. Untuk tugas kami di Dinas Kelautan dan Perikanan itu adalah membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, termasuk juga tugas-tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tentunya dalam melaksanakan tugas urusan kelautan dan perikanan ini ada beberapa program dan kegiatan yang kita lakukan ya. Di antaranya itu ada 10 program yang terdiri dari 57 kegiatan. Kita mulai dari yang administrasi, yaitu program pelayanan administrasi perkantoran. Di program pelayanan administrasi ini ada 12 kegiatan di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Di dalam program ini ada 5 kegiatan. Kemudian yang berikut adalah program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Ini cuma 1 kegiatan. Yang berikut adalah program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Di program pengawasan ini PSDKP ada 3 kegiatan. Kemudian yang berikut adalah program pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim. Ini 1 kegiatan. Ini terkait dengan Hari Nusantara yang biasa kita peringati pada tanggal 13 Desember. Kemudian yang berikut adalah program pengembangan budidaya perikanan. Nah, di dalamnya ada 2 kegiatan. Kemudian yang berikut adalah program pengembangan perikanan tangkap, ada 7 kegiatan. Kemudian yang berikut adalah program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil produksi perikanan. Ini ada 6 kegiatan. Yang berikut adalah program peningkatan dukungan manajemen dan data teknis lainnya. Ini termasuk dukungan untuk kesekretariatan, untuk data-data, perencanaan dan lain-lain. Itu ada 18 kegiatan. Di luar itu ada 1 program khusus dari kami Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu program Lumbung Ikan Nasional. Mungkin perlu saya jelaskan sedikit. Lumbung Ikan Nasional ini adalah kebijakan pemerintah pusat yang kebetulan saja lokasinya di Maluku karena memang Maluku memenuhi syarat sebagai lumbung ikan nasional. Maluku itu memiliki 3 wilayah pengelolaan perikanan dari 11 wilayah pengelolaan perikanan yang ada di Indonesia. 3 itu adalah WPP 714 Laut Banda dan sekitarnya, kemudian WPP 715 Laut Seram dan sekitarnya, dan WPP 718
Laut Arafura dan sekitarnya. Total potensi perikanan Maluku itu ada 4,6 juta ton. Dibandingkan dengan potensi perikanan nasional 12,5 juta ton, berarti potensi perikanan Laut Maluku itu adalah 37% dari potensi perikanan nasional, sehingga layak dijadikan lumbung ikan nasional. Itu program-program yang tiap tahun kami laksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang diberikan. Pemirsa Diskominfo Maluku TV Channel, demikianlah bincang kita bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Terima kasih untuk kebersamaannya dan sampai jumpa.